Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Pamungkas dengan NIM 202410101110 dari kelas Data Mining A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas yang saya kerjakan mengenai modul 2 praktikum data mining, yaitu tentang eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Nah, langsung saja, di sini terdapat beberapa soal yang ada di modul ini, yaitu yang pertama, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Yang pertama yaitu, apa sih dataset? Dataset itu merupakan suatu kumpulan data yang berasal dari berbagai informasi, yang dimana data tersebut dapat diolah atau diproses, dapat diubah dan diakses serta dimanipulasikan untuk dijadikan sebuah informasi baru untuk melakukan teknik serta penelitian dari ilmu data mining. Nah, selanjutnya data training. Data training ini digunakan untuk melatih algoritma dengan cara membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma. Dan yang terakhir ada data testing. Data testing ini dipakai untuk mengetahui performa dari algoritma yang sudah dilatih sebelumnya dan ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Atau dengan kata lain, yang kita tes dalam data testing ini adalah dalam hal keakuratannya atau performanya. Nah, yang kedua, soal yang kedua ini jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, untuk proses penyusunan dataset ini sebenarnya ada beberapa proses yang bisa dilakukan. Yang pertama ada proses agregasi. Proses ini menggabungkan beberapa atribut data menjadi sebuah atribut dengan menyatukan data yang sebelumnya ada di dalam skala kecil menjadi data yang lebih berskala besar atau data yang berskala di atasnya, dengan tujuan nantinya agar data tersebut mudah dianalisis. Misalnya saja ketika kita ingin menganalisis sebuah penyakit, di mana kita harus mengukur suhu badan di setiap beberapa jam sekali. Nah, untuk pengukuran suhu badan di setiap beberapa jam sekali tersebut, nantinya bisa digabungkan menjadi sebuah atribut baru, yaitu menjadi atribut suhu badan harian. Nah, selanjutnya ada proses penyusunan dataset dengan proses sampling, di mana proses ini yaitu proses dengan mengambil sebagian data yang mewakili keseluruhan dari populasi. Nah, proses ini dilakukan dengan catatan tidak terlalu banyak atau sedikit data yang akan diambil sebagai samplingnya, yaitu diambil idealnya saja. Misalnya saja ketika kita memiliki 100 data, nah kita itu hanya bisa menentukan sampelnya itu setidaknya hanya separuh dari data tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis proses sampling. Yang pertama ada simple random sampling, yaitu secara acak. Yang kedua ada sampling without replacement, yaitu datanya nanti yang telah disampling itu tidak boleh disampling kembali. Yang selanjutnya ada sampling with replacement, yaitu data yang telah disampling sebelumnya itu boleh disampling lagi. Dan selanjutnya ada stratified sampling, di mana data ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian dari tiap bagian tersebut akan disampling secara acak. Selanjutnya ada proses dimensionality reduction, di mana proses ini melakukan pengurangan jumlah atribut data hanya menggunakan atribut-atribut yang penting. Nah, dengan hanya menggunakan atribut-atribut yang penting atau mengurangi atribut yang sekiranya tidak perlu di dalam dataset. Nah, ketika kita menganalisis sebuah data itu, apabila jumlah datanya itu meningkat atau terlalu banyak, maka akan semakin susah untuk menganalisis datanya tersebut.
sehingga bisa dilakukan proses dimensionality reduction ini, sehingga datanya nanti yang dianalisis akan menjadi sebuah data yang akurat. Nah, selanjutnya ada proses feature subset selection, di mana proses ini merupakan cara lain untuk mengurangi dimensi dari data. Nah, kita bisa mengurangi dimensi dari data tersebut apabila data tersebut merupakan data redundan atau penumpukan data atau data yang irrelevant, yaitu data yang tidak relevan. Nah, selanjutnya ada proses feature creation, di mana proses ini merupakan proses membuat atribut baru yang mungkin penting digunakan untuk analisis data nantinya. Yang selanjutnya ada discretization and binarization. Untuk discretization sendiri merupakan proses transformasi dari data tipe kontinu ke data tipe discrete. Nah, sementara binarization merupakan proses data transformasi dari proses transformasi data dari data tipe kontinu maupun tipe data discrete menjadi data dengan tipe binar, yaitu 0 atau 1. Yang terakhir ada proses attribute transformation. Di sini proses ini merupakan proses sebuah fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru, sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru yang telah diproses tadi. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, untuk dataset irisnya sendiri itu seperti ini, di mana dataset iris ini digunakan untuk memprediksi spesies atau jenis bunga. Nah, di sini terdapat beberapa atribut dan kelas di dalam dataset iris ini. Untuk atribut data irisnya sendiri ini menunjukkan seberapa panjang dan lebar dari petal dan sepal iris berdasarkan spesies atau kelasnya, variasi kelasnya. Sedang di sini ada sepaleng. Di sini ada sepaleng. Sepaleng ini merupakan panjang kelopak bunga. Ada sepal width yang merupakan lebar kelopak bunga, ada petal length yang merupakan panjang mahkota bunga, dan ada petal width yang merupakan lebar mahkota bunga. Nah, untuk kelasnya sendiri, kelas data set iris ini dimaksudkan untuk mengkategorikan dari data iris tersebut. Nah, di sini terdapat kelas data setosa, kelas virginica, kelas versicolor, dan kelas unknown yang merupakan kelas yang belum diketahui dia termasuk kelas versicolor atau virginica atau setosa. Nah, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 di sini masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy, kemudian pisahkan setiap kelas di array yang berbeda menjadi kelas setosa, kelas versicolor, kelas virginica, dan kelas unknown. Nah, sebelumnya kita mengimport library matplotlib dan library NumPy. Untuk library matplotlib sendiri ini nantinya untuk memvisualisasikan data. Data yang dipakai di sini sama dengan dataset iris sebelumnya, yaitu data ini. Nah, dalam data ini terdapat data array 1 dimensi, yang nantinya data array 1 dimensi ini akan dijadikan sebagai array 2 dimensi berdasarkan kelas atau spesies ini dari data tersebut. Contohnya saja kelas setosa. Di sini terdapat beberapa array 1 dimensi yang ada di dalamnya.
Itu juga untuk kelas versicolor, kemudian ada kelas Virginica, dan kelas unknown. Nah, dari kelas-kelas ini, untuk menandai apakah array tersebut merupakan array 2 dimensi atau bukan, bisa dilihat dari banyaknya kurung siku yang ada di awal dan yang ada di akhir array. Tersebut juga berlaku pada kelas-kelas yang lain. Selanjutnya untuk nomor 5, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk Sentosa, warna hijau untuk versicolor, warna biru untuk Virginica, dan warna kuning untuk unknown. Nah, di sini saya membuat variabel. Di sini ada variabel Sentosa A, variabel Sentosa B, variabel versicolor A, variabel versicolor B, Virginica A, Virginica B, dan unknown A dan unknown B. Di mana A di sini adalah sepaleng yang ada di sumbu X dan B merupakan petal width yang ada di sumbu Y. Untuk slicing array data yang digunakan karena yang akan dipakai adalah data dari sepaleng dan petal width, dan untuk data sepalengnya sendiri maka datanya itu diambil dari setiap atau semua baris dari Sentosa atau setiap kelas data dan mengambil data dari kolom indeks ketiga yang merupakan kolom data dari sepaleng. Nah, sementara untuk data petal width, dia memakai slicing dari kolom indeks ke 0 yang merupakan kolom dari data petal width. Nah, hal ini juga berlaku untuk kelas versicolor, Virginica, dan unknown. Nah, setelah itu membuat title dari grafik scatter plot nantinya. Di sini saya menamainya sesuai dengan pasangan atribut seperti sepaleng dan petal width. Untuk label X-nya sendiri memiliki label nama sepaleng, dan untuk sumbu Y-nya sendiri memiliki label nama petal width. Nah, untuk scatternya ini, jadi dia itu nanti fungsinya akan memvisualisasikan data berupa titik koordinat pada grafiknya. Sementara untuk color-nya atau warnanya sendiri ini sesuai dengan yang diminta dari soal, di mana untuk Sentosa itu berwarna merah, versicolor berwarna hijau, Virginica berwarna biru, dan unknown berwarna yellow atau kuning. Nah, di sini terdapat label atau penamaan dari jenis atau spesies dari bunganya sendiri itu. Untuk labelnya ini nanti dia akan ditampilkan dengan fungsi legend. Nah, untuk 3 pasangan atribut yang lainnya caranya sama dengan yang sebelumnya. Yang membedakan itu ada di slicing array datanya dan penamaan title grafik scatter plotnya. Nah, untuk pasangan sepal width dan petaleng, di sini dia mengambil data dari kolom indeks kedua untuk data dari sepal width-nya, dan kolom indeks pertama yang merupakan kolom dari data petaleng. Sementara untuk pasangan sepal width dan petal width, di sini dia mengambil data dari kolom indeks kedua untuk sepal width-nya dan kolom indeks ke 0 yang merupakan kolom dari data petal width. Nah, sedangkan untuk pasangan sepaleng dan petaleng, dia mengambil data dari indeks ketiga yang merupakan indeks data sepaleng dan indeks kolom pertama yang merupakan indeks kolom dari data petaleng. Nah, untuk hasilnya seperti ini.
Nah, ini merupakan scatter plot dari pasangan sepal length dan petal width. Ini merupakan scatter plot dari pasangan sepal width dan petal length. Ini merupakan scatter plot dari sepal width dan petal width. Dan yang terakhir, pasangan scatter plot dari sepal length dan petal length. Nah, untuk soal selanjutnya, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, karena kelas yang ada di dataset ini ada 4 kelas, jadi terdapat 4 karakter pengelompokan setiap kelasnya. Untuk kelas yang pertama, itu ada setosa, kelas setosa. Kelas ini dia berwarna merah. Nah, setelah melihat berdasarkan scatter plot yang telah dibuat tadi, titik-titik yang berwarna merah ini berada di paling bawah, yang mana memiliki panjang atau lebar paling kecil dari sepal dan petalnya, terutama pada sepal length yang kebanyakan mendekati nilai 0. Untuk versi color-nya sendiri yang berwarna hijau, nah dia itu cenderung berada di tengah-tengah dengan rata-rata nilai yang berdekatan. Dan untuk Virginica yang berwarna biru, dia itu ketika kita melihat dari hasil dari scatter plotnya, jenis Virginica ini itu paling memiliki nilai yang besar dari segi petal dan sepalnya. Nah, bisa dilihat kalau jenis ini itu memiliki jenis ini itu yang paling atas di tiap pasangan atribut seperti pasangan sepal length dan petal length dan petal width. Di sini warna birunya itu berada di paling atas. Begitu juga untuk pasangan sepal width dan petal length, warna birunya berada di paling atas. Sepal width dan petal width, warna birunya itu rata-rata ada di atas, dan sepal length dan petal length, warna birunya itu juga berada di paling atas. Nah, untuk yang terakhir ada unknown. Unknown ini yang berwarna kuning. Jadi dia itu cenderung mendekati dari ketiga jenis lainnya, atau bisa dikatakan menyebar. Tidak seperti 3 jenis lainnya yang terkumpul menjadi satu. Jadi dia itu cenderung untuk berdekatan dengan kelas yang lain dan tidak berkelompok seperti yang lain. Nah, selanjutnya nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Nah, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, untuk data unknown sendiri itu kan merupakan data yang belum diketahui, sesuai namanya unknown. Belum diketahui jenis namanya, apakah data tersebut itu masuk ke dalam jenis setosa, atau data tersebut masuk ke dalam jenis versicolor, atau bisa jadi data tersebut itu masuk ke dalam jenis Virginica. Nah, jika dilihat dari persebaran dari keempat pasangan ini, untuk scatter plotnya dia itu yang berwarna kuning ya, yang berwarna kuning itu kan menyebar secara merata, tidak bergerombol seperti yang lainnya. Nah, artinya jika terdapat persebaran data unknown yang berada di sekitar data setosa, maka kemungkinan jenis data unknown tersebut itu termasuk ke dalam jenis setosa. Begitu juga apabila tersebar di sekitar persebaran dari data Virginica, maka data tersebut memiliki kemungkinan merupakan jenis data Virginica juga. Nah, untuk selanjutnya, nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica.
Nah, dalam soal nomor 8 ini untuk data unknown-nya tidak diikutkan. Nah, dalam membuat untuk mengerjakan soal nomor 8 ini, di sini saya membuat variabel keterangan, di mana isinya itu merupakan array dari petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Nah, untuk pengerjaan soal ini itu menggunakan looping pakai fungsi range, yang mana nantinya itu dia akan mengakses semua indeks, dari indeks ke-0 sampai indeks terakhir, dari semua data tersebut yang nantinya akan dibuat plot dalam bentuk paralel koordinat. Nah, apabila dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Dan selanjutnya, nomor 9, yang nomor terakhir, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Maksudnya pada paralel koordinat plot ini. Nah, di sini itu kan biru menggambarkan Virginica, hijau menggambarkan versicolor, dan merah menggambarkan setosa. Nah, apabila dilihat dari hasil ini, di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada jenis bunga setosa, yaitu bunga yang berwarna, maksudnya yang berwarna merah ini, dengan jenis bunga yang lain seperti versicolor yang berwarna hijau dan Virginica yang berwarna biru. Nah, perbedaan yang cukup signifikan itu terdapat pada bagian petal length-nya. Jadi, artinya yang dapat membedakan bunga setosa dengan jenis yang lain itu adalah bagian petal length dari bunganya tersebut. Karena kalau dilihat dari bagian bunga lainnya seperti bagian petal width, bagian sepal width, dan bagian sepal length, dia itu memiliki nilai hampir berdekatan antara jenis bunga yang satu dengan jenis bunga yang lainnya. Sekian pemaparan dari hasil tugas yang saya kerjakan untuk modul 2 mengenai eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan yang saya ucapkan atau yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.